boleh dimulai, silahkan. Baik, terima kasih host yang telah memberi waktu dan kesempatannya. Izinkan saya, Titi Rusyanti, untuk mengawali dan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan Lokakarya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagai pembuka, saya punya pantun. Bapak Ibu mohon partisipasi aktifnya. Jalan-jalan ke Wakatobi. Cakep. Iya, jangan lupa mampir ke Raja Ampat. Cakep. Mari sukseskan Lokakarya hari ini. Ikuti dengan bahagia dan senyum yang bersahabat. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau lihat senyumnya insya Allah dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, izin untuk share screen untuk memulai kegiatan pagi ini. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Masih proses, Bu. Baik. Ya, Iya. sudah. Baik. Ya, terima kasih. Hari ini di Lokakarya 4 ini kita akan membahas tentang penguatan praktik coaching. Nah, kalau ngomongin coaching, pasti bertanya-tanya nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan coaching nih di tempatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pagi ini, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mengecek teman-teman yang ada, yang hadir di virtual ini. Ada Pak Rio. Apa kabar Pak Rio? Iya, ada Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Yohana? Ada Bu. Siap. Kemudian Pak Bambang? Sehat selalu, siap Bu. Alhamdulillah. Dan terakhir Pak Oyon, sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah sehat dan Ya, hadir baik. untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sudah bersedia hadir di forum ini. Baik, berikutnya adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas ini kita sudah susun bersama-sama. Ya, yang pertama adalah tepat waktu, kemudian yang kedua ada open kamera, kecuali jika Bapak Ibu sinyalnya bermasalah. Kemudian raise hand dan open mic bila akan bertanya. Dari kesepakatan kelas yang sudah disusun, akan perlu tambahan Bapak Ibu? Saya kira cukup ya, benar. Baik, terima kasih. Sama-sama kita menyepakati poin-poin ini ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya adalah, nah mau ngapain nih kita di Lokakarya 4? Mau ngapain sih? Seberapa penting sih penguatan praktik coaching buat kita gitu ya. Baik, hari ini kita berharap teman-teman CGP belajar tentang pemahaman yang diperoleh dari materi modul coaching. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, CGP dapat merefleksikan pengalaman praktik coaching yang sudah dilakukan. Iya. Langkah berikutnya adalah, nah Bapak Ibu, ini penting nih buat kita nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang praktik coaching? Oke, ada yang mau berbagi? Silakan. Saya Bu, boleh Bu? Oke, baik, silakan Pak Oyan ya. Ya, praktek coaching itu adanya interaksi dua arah, komunikasi dua arah antara coach dengan coachee untuk menggali potensi atau tujuan yang ada pada coachee, tapi potensi tersebut atau tujuan tersebut datang dari si coachee tersebut. Baik, jadi poinnya adalah komunikasi dua arah ya. Baik, next ada lagi yang mau menambahkan apa itu praktik coaching? Saya Bu. Silakan Bu Yohana. Sebentar. Ini Bu, praktik coaching itu Bu, menurut saya itu adalah komunikasi dua arah yang untuk menyelesaikan beberapa masalah itu, tetapi kita tidak boleh menentukan jawabannya gitu Bu. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh menentukan jawabannya. Iya, kenapa tuh kok kita nggak boleh? Supaya yang menentukan masalahnya, kunci jawabannya, menemukan penyelesaiannya adalah yang bersangkutan Bu. Kita nggak boleh. Kita hanya gitu menuntut saja. Baik, Bu Yohana,
Koci itu posisinya sebagai apa sih kalau di kita gitu? Kalau Coaching itu iya Bu, menggali talenta kompetensi yang kita coaching supaya dia mencari jawabannya sendiri Bu. baik, jadi terima kasih Bu Yohana, aplaus buat Bu Yohana. Jadi kalau boleh ditarik benang merahnya adalah uh, coaching itu adalah proses si coach sudah punya pengetahuan sendiri, kemudian tugas kita adalah hanya menggali gitu ya. Kemudian posisinya Puji itu sebagai mitra, begitu ya Bu Yohana ya. Iya Baik, Bu. terima kasih yang sudah raise hand. Kita lanjut ke yang kedua. Pertanyaan kedua boleh ya. Apakah perbedaan coaching dan mentoring dan counseling nih, singkat aja. Boleh nih Pak Rio ya. Silahkan Pak Rio. Oke, terima kasih Bu Titi. Perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Kalau coaching itu yang ada dua macam, ada si penanya sama yang di coaching. Nah, yang coaching itu orang yang sudah ahli Bu. Sedangkan kalau yang mentoring itu yang melatihnya itu yang di ibaratnya pelayan atau tuh yang dilatih juga nggak tahu apa-apa. Jadi kita memberikan ilmu di sana. Sedangkan konseling itu biasanya ada seseorang yang memiliki masalah dicarikan solusinya. Itu kalau menurut saya, Bu. Seperti itu ya, luar biasa, sudah detail ya, runut dan detail. Sepertinya sudah digamblangkan oleh Pak Rio dengan baik. Terima kasih Pak Rio, beri jempol buat Pak Rio, luar biasa. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir saya belum dengar suara Pak Bambang. Pak Bambang boleh merepresentasikan tentang bagaimana prinsip-prinsip coaching yang dilakukan sih yang mungkin pengalaman yang sudah digunakan oleh Pak Bambang. Dipersilakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu. Coaching ini kan yang melakukan bisa teman sebaya, teman sejawat. Tidak ada yang lebih tinggi antara keduanya. Yang penting membantu mencarikan masalah dengan menggali potensi yang memiliki masalah itu sendiri. Potensinya apa untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu Bu, terima kasih. Begitu ya, pengalaman coaching yang pernah dilakukan Pak Bambang mungkin pernah coaching dengan siapa nih? Saya pernah coaching dengan teman sejawat saya, Bu. Oh, teman sejawat ya. Dengan pasangan hidup juga pernah? Selalu. Iya. Nah, ternyata coaching ini juga bisa kita pakai untuk pasangan hidup ya Pak Bambang, karena kebetulan pasangan Pak Bambang profesinya sama ya. Seperti itu ya Pak Bambang? Betul Bu, betul. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Lanjutannya adalah kita akan berdiskusi nih teman-teman. Nah, di diskusi ini kita sudah persiapkan apa sih yang harus kita isikan di Padlet yang sudah kita persiapkan. Jadi menuliskan pengalaman dalam melakukan coaching. Jadi yang pertama adalah kira-kira hal apa yang menarik ketika Bapak Ibu melakukan coaching. Nah, ini yang menarik ini buat dengan warna biru. Kemudian hal apa yang sulit untuk Bapak Ibu lakukan ketika melakukan coaching. Nah, ini karena sulit kita kasih warna merah ya. Kemudian berikutnya adalah apakah ada hal-hal terkait coaching yang masih belum Bapak Ibu ketahui atau belum dipahami, boleh warna kuning. Baik Bapak Ibu, Padletnya sudah kita sediakan, linknya pada link chat. Bapak Ibu ini karena ini sifatnya berdiskusi, silahkan nanti dilengkapi seperti yang baik, seperti ini ya. Nah, sudah muncul, nampak Bapak Ibu? Ada Bu. Iya, jadi nanti masing-masing kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Satu, yang pertama membahas tentang hal yang menarik, kemudian hal yang menyulitkan, dan yang terakhir tentang yang belum dipahami. Nanti akan ada rekan-rekan yang mempresentasikan. Kami beri waktu dan kesempatan 45 menit untuk berdiskusi dan mengisi dalam Padletnya. Baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ada yang mau menyampaikan apa saja pengalamannya, boleh sambil bercerita, sambil mengisi. Silahkan. Ya, Ibu, ya Bu, boleh saya? Silahkan Pak Oyon. Saya pernah ditemui oleh rekan guru lainnya bahwa bahwa beliau itu menemui kesulitan tentang
pembuatan media pembelajar dengan aplikasi itu, sedangkan kan itu penting digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, jadi itulah kegiatan coaching kami terkait dengan bagaimana caranya menggali potensi beliau itu, bagaimana kesulitan itu bisa terpatahkan dengan usaha dia atau kerja keras dia untuk bisa berusaha membuat media pembelajaran tersebut dengan Baik, menggunakan aplikasi. baik. Terima kasih Pak Oyon. Jadi Pak Oyon pernah bantu temennya gitu ya untuk menyelesaikan permasalahannya Nah, dengan cara metode coaching ya. ya Baik, benar. ini ada Bu Yohana sudah raise hand, sepertinya akan menguatkan jawaban dari Pak Oyon. Dipersilakan. Oh ya, ini Bu, terima kasih waktunya. Saya mencoba yang warna merah itu ya Bu ya. Ya, Hal apa boleh. yang sulit untuk Bapak Ibu lakukan ketika melakukan coaching? Nah, yang kesulitannya itu Bu ya, saya sering terjebak, Bu. Saya sering terjebak kenapa? Ketika ada teman atau saya juga bermasalah itu, saya justru malah langsung memberikan solusi Bu, tetapi tidak menggali gitu Bu. Jadi dalam forum ini saya minta kesempatan juga gimana supaya saya jangan terjebak di situasi itu Bu. Baik. Jadi kadang-kadang terbawa ya, baper ya kalau Ya, kayak gitu ya. baper. Baik, ya, Bu Yohana. Ada rekan-rekan yang mau memberi solusi terkait tentang permasalahan Bu Yohana, mungkin yang mau menambahkan boleh dipersilakan. Oke, izin Bu Iya, Titi. silakan Pak Rio. Kalau Silakan. menurut saya dalam hal ibarat coaching itu kenapa bisa terjebak karena kita seringkali tidak tahu permasalahannya. Nah, supaya kita bisa mengerti permasalahannya, kita harus pahami dulu apa yang harus kita coaching itu, Bu. Itu menurut saya, Bu. Gitu ya. Jadi poin utamanya adalah kita harus tahu dulu nih masalahnya, gitu ya Pak Rio ya. Iya. Kemudian langkah lanjutannya Pak Rio, kalau poin permasalahannya kita udah dapat, tadi langkah berikutnya apa lagi Pak Rio? Kemudian kita gali, Bu. Kita gali apa yang ibaratnya menjadi permasalahannya. Tetapi kita tidak boleh ibaratnya menyimpulkan sendiri, Bu. Gitu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah menyimpulkan dan memberi saran. Yang kalau Ya, tadi benar, Pak Bu. ya, terima kasih Pak Rio, luar biasa. Bu Yohana sudah dijawab dengan baik oleh Pak Rio. Ya, Nah, kalau tadi kan tentang baper nih. Nah, kalau boleh Bu Yohana. Jadi izin menambahkan juga. ya. Jadi kalau supaya kita tidak baper, yuk kita buat semacam apa namanya ini kalau kalau pengalaman saya maksudnya ya, nanti boleh diterapkan di Bapak Ibu nih. Nah, saya biasanya punya outline nih, kira-kira apa sih yang mau apa masalahnya apa sih gitu, supaya tidak terbawa arus gitu dengan permasalahannya seperti itu. Oke, apa Bambang mungkin mau menguatkan lagi? Bu Ya, Bu. Yohana suka baper nih. Iya. Gimana nih menghindari Eh, baper? Memang Bu Yohana sudah terbuka. Memang dalam coaching itu menurut saya tujuannya menggali potensi melalui coaching. Jadi Bu Yohana itu punya potensi tapi nggak tahu potensinya apa. Minta saya untuk menggalikan itu. Nah, nanti setelah tahu, nanti Bu Yohana kita sodorkan ini kemampuan Ibu bisa untuk menyelesaikan masalah Ibu. Itu Oh, Pak. iya, Itu iya. Bu. Baik. Baik, seperti itu ya Bu Yohana. Jadi Ya, sudah ada baik. beberapa alternatif untuk menguatkan, meluruskan dari yang suka terbawa arus seperti itu. Baik, terima kasih. Aplaus buat kita semua teman-teman, luar biasa. Baik, berikutnya adalah teman-teman, hari ini kita akan nah, pembelajaran apa sih yang sudah diperoleh teman-teman selama kita membahas tentang praktik coaching yang sudah kita bahas seharian ini? Boleh tolong dibantu tuliskan di kolom padat yang sudah kita sediakan, Bapak Ibu, boleh direfleksikan hal-hal apa yang sudah kita peroleh nih hari ini dan apa nih yang dirasakan. Bu, saya nggak bisa buka karena tadi saya terlempar. Boleh nggak saya ini aja? Oh, Ya, langsung pakai Ya. voice, silahkan Ya. Bapak, silahkan.
terkait dengan coaching yang sudah ini kita sepakati, intinya adalah perlu kita lakukan kegiatan coaching yang ada di sekolah. Tapi kalau menurut saya juga tidak harus hanya pada guru, juga bisa nanti dilakukan kepada murid, karena murid juga kadang untuk menggali potensi murid juga perlu diadakan coaching gitu. Begitu ya Pak Oyon, luar biasa. Jadi praktik coaching bukan hanya untuk rekan sejawat, tapi bisa juga untuk murid. Iya. Nah, ini poin penting juga nih Bapak Ibu, luar biasa. Pak Oyon pernah praktik coaching langsung dengan murid-murid pastinya ya? Pernah. Pernah. Oke, nanti begitu sudah ready, boleh nanti dituliskan di kolom Padletnya. Oke, siap. Baik, di Jamboardnya, maaf. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita di penghujung kegiatan. Nah, kalau tadi sudah merefleksikan, saya berharap Pak Rio bisa membantu, Pak Rio dan rekan-rekan mungkin ya, atau bisa membantu untuk menyimpulkan apa sih nanti langkah actionnya. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, apa sih yang seperti itu. Dipersilakan Pak Rio. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, langkah pertama untuk coaching, yang pertama kita harus pahami dulu apa yang menjadi masalah yang harus kita coaching. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kita menggali siapa yang akan kita coaching Bapak Ibu. Dari permasalahan itu, bagaimana upaya dia untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu yang pihak yang mengcoaching itu tidak boleh ibaratnya menyimpulkan sendiri ataupun memberikan saran, tetapi dalam coach di sini dalam arti ibaratnya dia hanya membantu saja si coaching untuk menentukan, memahami dalam suatu masalah yang dia hadapi. Itu Bu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Rio, aplausnya buat Setuju. Pak Rio. Iya, setuju. Ya, saya yakin yang ada di forum ini semuanya setuju ya. Baik, izinkan saya untuk menarik benang merahnya ya. Dari hasil yang sudah dipaparkan rekan-rekan, coaching merupakan sebuah keterampilan dalam usaha kita mengembangkan orang di sekitar kita. Bisa disepakati yang ini ya. Kemudian keterampilan ini akan sangat membaik jika kita refleksikan bersama. Seperti itu. Dan harapannya ke depan Bapak Ibu bisa langsung mengimplementasikannya baik dengan rekan-rekan sejawat ataupun dengan murid-murid. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah berakhir sudah Lokakarya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bahagia. Mohon maaf atas segala kata yang tidak berkenan ya. Terima kasih. Yang baik-baik boleh disimpan di hati, yang tidak keren dan tidak baik boleh dibuang ke kali. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.